Baik, jumpa lagi dengan saya Rosito, di instruktur atau pengajar di kampus virtual ya, sekaligus juga ownernya ya gitu. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana instalasi dari Ubuntu server. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menemukan atau mengajarkan tentang perintah dasar yang ada di Ubuntu server. Nah, ini tampilan dari tampilan dari interface yang masih text based ya, pakai diketik gitu ya. Setelah Anda kemarin instalasi ini, bagaimana saya ajarkan tentang perintah dasar yang ada di Linux Ubuntu server. Oke, langsung saja kita pakai login yang kemarin kita buat, yaitu loginnya adalah punya saya ini, kampus virtual gitu ya. Oke, bentar. Nah, di sini loginnya adalah kampus virtual. Oke, passwordnya kemarin saya buat sama ya. Oke, di sini ya, perintah dasar yang pertama yaitu bagaimana kita login sebagai super user gitu ya. Jadi Anda bisa mengetikkan perintah sudo ya. Sudo itu singkatan dari super user do ya. Oke, nah, kita masuk pakai super user do dan pakai SO ya, super user ya. Super usernya itu kalau di Ubuntu adalah root gitu ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan password pada saat Anda instalasi usernya ya. Ini saya masukkan kampus virtual, password saya. Oke. Nah, untuk menandakannya di situ ada ini, di sini root gitu ya. Depannya root at kampus virtual server. Yaitu kampus virtual strip server itu adalah hostname yang waktu Anda instalasi Anda masukkan. Nah, kita sudah masuk sebagai root. Nah, root ini punya kekuasaan tertinggi ya kalau di Windows administrator gitu ya. Jadi nanti ya bedanya ya, kalau di Anda pakai user biasa gitu, tidak bisa mendelete ya, tidak bisa menghapus karena ini Anda sebagai user biasa gitu ya. Oke, perintah-perintah itu untuk masuk ya, untuk masuk. Kemudian Anda akan membuat user gitu ya. Jadi Anda bisa membuat user. Kalau masih user biasa pakai sudo ya. Jadi kalau Anda pakai user biasa Anda pakai sudo, kalau root tidak usah gitu ya. Misalkan saya akan membuat user add ya, pakai perintah add user Ahmad gitu ya. Nah, ini saya sudah memasukkan user Ahmad. Ditanya passwordnya ya, passwordnya nanti apa. Jadi root ini bisa membuat user sekali lagi, minta lagi. Nah, ini jawab yes ya. Oke, tadi salah kayaknya nih ya. Ahmad ya, Ahmad. Nah, oke, itu sudah full name Ahmad. Ini misalkan Anda akan membuat full name ya, namanya Ahmad Endo, misalkan ini nomor ruangannya berapa, misalnya dia kerja di sebuah ruangan ya 23 misalkan, terus kemudian telepon misalkan 024 gitu ya. Saya sekarang aja ini rumah. Oke, order ini jabatan misalkan ya, staff IT gitu ya. Oke, ini sudah benar, kalau salah di no ya. Oke, ini sudah. Nah,
tandanya dia sudah, itu kita bisa periksa dia punya folder sendiri di home gitu ya. Di home dia punya folder sendiri ya. Misalkan saya masuk ke CD home. Oke, CD home. Di CD home kita lihat ls, pakai perintah ls ya, melihat ya. Nah, di sini sudah ada nama Ahmad. Nama Ahmad ini berarti ini saya sudah membuatnya. Jadi sekali lagi, yang pada saat instalasi Ahmad itu mempunyai folder sendiri di home gitu ya. Oke, itu untuk membuat user. Kalau del user, Anda bisa juga nanti pakai perintah del user gitu ya. Ada add user, ada delete ya, del user gitu ya. Oke, nanti bisa Anda lihat di modul ya. Misalkan yang saya post ini adalah Bella gitu ya, del user Bella gitu. Oke, Bellanya, oh nih bukan, ini sudah apa ini di sini, Bellanya sudah tidak ada ya, ganti ya. Ya, oke. Kemudian sudah terhapus gitu ya. Jadi ini sudah terhapus. Anda sudah mempelajari add user dan del user. Kemudian tadi perintah menampilkan berkas ya, pakai ls ya. Nah, atau ganti directory, misalkan saya ganti ke testdir gitu ya. Oke, saya ketikkan lengkap ya. Ya, di dalam testdir tidak ada, 0 gitu ya. Itu pakai perintah ls ya. CD untuk berganti, ls untuk melihat ya. Oke, berikutnya adalah membuat directory ya. Ini saya berganti dulu ke home gitu ya. Jadi ini misalnya saya membuat directory pakai perintah mkdir ya. Mkdir nama direktorinya, namanya misalkan kursus online gitu ya. Ya, ini kursus online. Oke, saya sudah bisa membuat directory. Anda belinya pakai ls ya. Ya, kalau pengen, ya sudah ada kursus online ya. Kemudian kalau lebih detail pakai ls min l gitu ya. Oke, itu untuk membuat directory gitu. Oke, berikutnya sekarang membuat dokumen ya, untuk mensyuting dokumen teks. Kalau di Windows ada notepad, pakai notepad txt. Ini saya pakai Pico ya gitu ya. Misalkan saya akan membuat, nah, di dalam ini lokasi saya di home ya, pakai Pico. Kemudian setup txt gitu ya. Saya membuat file setup txt, boleh HTML, boleh PHP, boleh ya. Ini saya ini tampilannya setup txt seperti ini. Cara membuat atau mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi IP gitu ya. Nah, ini teks yang saya ketikkan. Nah, jadi nanti bisa Anda simpan pakai Ctrl X itu untuk keluar. Untuk mencari Ctrl W, Anda lihat aja di paling bawahnya itu ya. Paling bawah ada apa itu namanya, ada kontrol ya untuk mengoperasikannya. Jadi saya gunakan Ctrl X untuk keluar, dan situ ada pertanyaan apakah disimpan atau tidak ya.
Oke, saya save ya, oke Y tadi ya, terus enter ya. Nah kalau Anda ls-l, di situ ada setup. Nah itu ya, setup txt. Nah di situ setup txt sudah ada di situ, dan ini apa itu, file yang berhasil saya buat tadi. Nah untuk text editor gitu ya. Terus untuk perintah copy ya, cp gitu ya, pakai perintahnya itu cp. Misalkan saya akan mengopi setup txt tadi ke dalam direktori foto saya ya, berarti perintahnya cp, file sumbernya lokasinya di mana, ini lokasinya ya, di sini lokasinya, ini setup stop gitu ya, atau setup txt ya. Terus spasi tujuannya berarti saya di home, kemudian foto saya. Terus apakah saya ganti nama filenya? Tidak, sama boleh, beda boleh ya, ganti setting ya. Nah akan saya cek, saya berganti ke foto saya ya, foto saya. Oke, saya ls-l. Nah di situ di dalam foto saya itu ada data txt sama setting txt. Nah itu copy ya. Oke, itu untuk perintah copy. Oke, berikutnya yaitu perintah move, sama gitu ya. Di perintah move ini sebenarnya sama untuk ya. Oke, kita lanjut kembali. Tadi adalah perintah dari copy ya. Sekarang ada lagi perintah mv ya, move gitu ya. Jadi mv, perintah mv itu sama dengan copy, cuma nanti yang file atau file sumbernya itu di copy, hilang, dipindah gitu ya. Kalau di Windows cut gitu ya, misalkan yang akan saya mv yaitu data txt, akan saya pindah ke foto saya gitu ya, atau kemana ya, ini tasdir gitulah ya. Oke, mv di lokasinya dulu, mv data txt akan saya pindah ke home, tasdir ya, tasdir dengan nama file gitu ya, file txt. Boleh sama, boleh apa itu berbeda dari sumbernya. Nah oke, coba saya ls. Nah data hilang, ini data txt ya, itu sudah pindah ke tasdir gitu ya. Nah itu perbedaan dari cp dan mv. Kemudian remove, menghapus, itu pakai rm ya, perintah nih ya, rm untuk menghapus file gitu ya. Misalkan yang akan saya hapus yaitu coba ini saya buat dulu ya, Pico home, kemudian testing ya, testing atau coba txt, saya buat dulu filenya. Ini untuk file ya, file test gitu ya. Oke, saya x,
Oke, kemudian saya ls min l gitu ya. Nah, saya akan menghapus coba txt gitu ya, pakai rm. Kalau sudah di dalam home nggak usah pakai drive-nya, tapi kalau mau terus nggak apa-apa ya, lokasinya ya rm home coba txt gitu ya. Oke, nah itu cobanya sudah hilang ya, itu remove gitu ya. Oke, berikutnya adalah rmdir ya. Rmdir itu remove directory. Nah, ini bisa Anda, nah ini misalkan yang saya akan hapus, saya buat mkdir dulu ya, membuat directory. Coba, kemudian akan saya remove rm dir ya. Nah, oke. Oke, membuat, saya ls dulu. Coba sudah ada situ directory coba. Kemudian akan saya hapus gitu ya, pakai perintah rm terus folder directory. Oke, ls min l sudah tidak ada gitu ya. Coba yang di ini ya, ada Ahmad bila coba ya, cobanya yang bawah sudah saya hapus. Anda bisa clear screen ya, pakai perintah clear. Nah, ini akan layarnya akan dihapus semua. Oke, itu rmdir. Kemudian perintah mengganti perizinan file ya. Oke, saya ls dulu ya, saya tunjukkan di sini. Nah, perizinan ya, di situ ada kode-kode ya. Misalkan di alamat paling kiri ada drwx r gitu ya. Jadi di sini di Linux itu sangat menghargai kepemilikan atau hak akses pada jadi ada 3 ya yang bisa mengakses, yaitu pemilik ya, pemilik di RWX pertama, terus grupnya untuk mengakses folder itu grup, terus kemudian order sembarang itu ya, order sembarang user gitu ya. Jadi di levelnya itu ya gitu ya. Kalau pertama itu D ya, di depannya ada D ya, ini kecil-kecil itu ya, di bawah kata total 48 ya. D itu berarti directory ya. Kalau strap berarti itu adalah file itu ya. drwx ya berarti untuk untuk usernya itu R itu berarti read ya, R read, V write, X execute. Kalau dia hanya Rx saja, berarti dia hanya bisa membaca dan eksekusi saja, dia tidak bisa mengubah. Yang write itu menuliskan, tidak bisa mengubah dokumen itu. Menghapus kalau dia tidak punyanya dia ya juga tidak bisa. Oke, kita praktekkan ya. Oke, untuk setup txt ini akan saya ubah. Jadi untuk R ya, R itu kodenya 4, read ya, write 2, kemudian execute 1 gitu ya. Totalnya ada 7, rwx berarti 7 gitu ya. Nah, itu di setup txt ya, ini kan rw saja ya. Nah, akan saya rubah. Oke, pakai perintah chmod gitu ya, chmod. Misalkan setup txt akan saya rubah full akses semua, berarti 7 rwx semua ya, 7. Oke, salah nih ya. Oke, chmod itu setup txt. Nah, kita ls min l misalkan. Nah, itu yang hijau itu setup menjadi full ya. Jadi user yang memiliki setup txt itu aksesnya rwx, grupnya rwx, order orang lain juga rwx, bisa mengubah. Nah, ini
nanti di setting. Kalau seperti ini nanti agak bahaya gitu ya, karena orang lain bisa merubah. Kalau hanya untuk read saja, bisa kita ganti dengan chmod 755 misalkan, berarti si pemilik atau usernya itu full 7 ya, terus grupnya itu RX, ada hanya R nya kan 4, X nya 1 berarti 5. Kemudian orang lain itu juga sama, read execute saja. Nah, oke, kita last-min L. Oke, di situ ya, yang setup txt dia rwx, rstrip x dan rstrip x, tidak rwx semua gitu ya. Lihat di propertinya ya. Oke, Anda bisa lihat di propertinya itu ya. Oke, sekarang perintah chown ya. Chown ini berarti milik, kepemilikan gitu ya. Nah, kita lihat di situ ya. Ini ada Ahmad ya. Nah, itu di situ menandakan bahwa itu adalah milik Ahmad, grupnya Ahmad. Nah, bisa diganti gitu ya. Misalkan yang Ahmad itu yang Bella itu ya, Ahmad direktori Bella itu punya Ahmad ya, Ahmad punya Ahmad, Dian itu punya 001 itu ya. Terus foto saya itu punya Rod ya. Sekarang kan kita ganti. Oke, pakai chown berarti owner. chown misalkan Rod, saya ganti punya Ahmad ya gitu ya. Foto saya gitu ya, foto. Nah, oke, kita ls ya. Nah, di situ foto saya sudah milik Ahmad gitu. Jadi nanti Ahmad itu sebagai usernya, user yang mempunyai properti rwx ya, seperti itu. Di Linux sangat menghormati itu, jadi user lain tidak bisa sembarangan menghapus gitu ya. Oke, tidak bisa sembarangan menghapus. Oke, itu untuk perintah pemberkasan. Sekarang perintah-perintah yang lain, ada perintah shutdown, ada perintah reboot ya. Nah, perintah reboot nanti Anda ketikkan di situ ya, reboot lo menyalakan ulang ya, ini perintah reboot, Anda langsung enter. Terus kalau perintah shutdown ya, shutdown ini bisa Anda kasih berapa menitkah shutdown, berarti shutdown misalkan atau 5 detik gitu ya, kasih 5 gitu ya. Nah, atau 0 berarti langsung gitu ya. Nah, itu untuk perintah shutdown. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perintah dasar dari Linux gitu ya. Oke, semoga Anda bisa menyerap materi perintah dasar, dan modulnya itu nanti akan disertakan gitu ya. Jadi di kampus virtual menyertakan modul dan video pembelajarannya. Oke, sukses selalu materi di perintah dasar. Oke ya.